Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rekan-rekan seperjuangan yang saya muliakan, hadirin ikhwanal muslimin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan rahmat dan nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah pada malam yang sungguh mulia ini, di tempat yang sangat barokah ini, kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahmi dalam rangka merayakan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini tercatat sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi adat bagi Melayu Indonesia maupun Malaysia untuk mengadakan peringatan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Rabiul Awal. Hadirin yang mulia, peringatan Maulid seperti ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa di Indonesia, bahkan di kalangan pemerintahan, baik di tingkat camat maupun tingkat bupati, gubernur, bahkan di istana negara hari yang mulia diadakan upacara maulid seperti ini. Bahkan hanya bukan maulid saja, peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzulul Quran, semua diadakan bagi jamaah atau orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin dengan Allah SWT, memang kalau kita baca sejarah, perayaan maulid seperti ini tidak pernah diadakan oleh baginda Nabi. Begitu juga tidak pernah diadakan oleh para sahabat. Begitu juga oleh tabi'in. Tidak pernah, hadirin yang mulia. Akan tetapi peringatan maulid seperti ini sudah nampak jelas baiknya, hadirin yang mulia. Sama halnya dengan orang bangun madrasah, mendirikan TPI, TPQ, menyusun kitab, itu semua tidak ada pada zaman sahabat, tapi itu semua nampak kebaikannya. Dalam hal ini ulama kita berdalil dengan ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalika wa man yu'azzim hurumatillah fa innahu khairun lahu inda rabbih. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan, merayakan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, sungguhnya itu baik di sisi Tuhannya. Hurumatillah, sesuatu yang terhormat dalam ayat ini maksudnya adalah bulan-bulan terhormat, seperti bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini bulan-bulan terhormat.
Kemudian mengagungkan tempat-tempat yang terhormat juga merupakan suatu yang terpuji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj juga ayat 32, Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian itu adalah ketakwaan hati. Hadirin yang mulia, kalaulah memperingati, merayakan, mengagungkan bulan-bulan yang mulia dan tempat-tempat yang mulia seperti Haram, seperti Safa Marwah, seperti Jabal Rahmah atau tempat wukuf. Kalau mengagungkan tempat-tempat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terpuji, maka alangkah lebih terpujinya lagi kita mengagungkan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang mulia. Kemudian hadirin yang mulia, orang yang pertama kali mengadakan perayaan maulid ini adalah seorang raja yang sangat alim, wara' zuhud, bernama Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id, di negeri yang namanya negeri Irbila waktu itu. Sang raja Abu Sa'id ini mendapatkan ilham untuk mengadakan maulid karena pada waktu itu melihat rakyat kaum muslimin pada waktu sangat lemah dalam berjuang. Sementara negeri kafir, waktu itu raja-raja kafir memperluas wilayah jajahan mereka, antara lain kerajaan Tartar dan Mongol pada waktu itu. Kemudian Raja Abu Sa'id ini melihat keadaan umat yang lemah dalam berjuang, maka beliau kumpulkan semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan pejabat, para ulama, serta rakyat jelata dikumpulkan. Kemudian sang raja meminta kepada ulama untuk menulis dan membaca biografi dan perjuangan baginda Nabi SAW. Maka ada seorang ulama besar pada waktu itu bernama Ibnu Dihyah menyusun kitab, dan kitabnya diberi nama At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nazir, nama kitabnya. Dengan berkat dia menulis kitab itu, tuan raja memberikan dia hadiah uang 1000 dinar. Ketika itu kitab dibaca ketika mengadakan maulid. Nah, atas dasar dia merayakan maulid itu, maka kaum muslimin pada waktu itu semangat juangnya menjadi berkobar, menjadi naik. Nah, kemudian dia merasa berkewajiban untuk mempertahankan sunnah baginda Nabi SAW, untuk mempertahankan negaranya, sehingga raja-raja kafir waktu itu tidak bisa menguasai negara Islam. Nah, karena dampak positif yang sangat luar biasa, maka generasi-generasi sudahnya terus mengadakan maulid tiap bulan Rabiul Awal, terus diadakan tiap tahun, sehingga alhamdulillah sampai pada zaman kita hari ini, saudara-saudara. Hadirin Allah SWT. Kemudian ceritanya dulu sang raja itu menghabiskan dana sekitar 300.000 dinar, hadirin yang mulia. Kalaulah 1 dinar itu terdiri dari 5 gram emas, maka yang 1000 dinar saja sudah 5 kilo emas, hadirin yang mulia. Dari 300 berapa kilo emas yang raja habiskan pada waktu itu, hadirin yang mulia. Kemudian hadirin yang mulia, di dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW menjelaskan, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Maksud
Barang siapa yang mengagungkan merayakan maulidku sabda Nabi, hari lahirku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka wajib aku akan berikan syafaat nanti di hari kiamat. Man anfaqa dirhaman, siapa yang menginfakkan satu dirham untuk memperingati kelahiran baginda Nabi SAW, maka nama anfaqa jabalan min zahab, seakan-akan dia telah menginfakkan emas sebesar gunung fisabilillah di jalan Allah. Masya Allah, hadirin yang mulia, keutamaan merayakan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakr, kemudian Abu Bakar berkata, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan satu dirham saja untuk kepentingan maulid bagi Nabi SAW, maka aku yang akan menjadi temannya nanti di surga. Hadirin yang kita akan bersama Abu Bakar dalam surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, kalau kita bandingkan iman kita dengan Abu Bakar, jauh hadirin. Sabda Nabi, seandainya umat akhir zaman ini dari masyriq wal maghrib, iman orang Islam hari ini sampai hari kiamat ditimbang dengan imannya Abu Bakar saja satu orang, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Qala Sayyidina Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan merayakan maulid Nabi SAW, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Hadirin yang mulia, kalaulah dulu para sahabat mengorbankan jiwa raganya untuk menghormati, untuk membela baginda Nabi SAW, hari ini kita dituntut untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan cara kita mengaplikasikan, membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi SAW, maka kita rayakan maulid seperti ini hari yang mulia. Qala Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka annama syahida yauma waqati Badrin wa Hunain. Barang siapa yang menginfakkan satu dirham saja untuk membaca daripada maulid baginda Nabi SAW, seakan-akan dia telah menyaksikan perang Badar dan perang Hunain. Waqala Ali, berkata Sayyidina Ali, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengadakan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mati kecuali dengan membawa iman. Hadirin yang mulia, kalau kita mati membawa iman, alamat kita akan selamat, baik selamat di kubur, di sirat, mahsyar, mizan, sampai ke surganya Allah SWT. Dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ay abwabil jannati sya'a. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian lisannya, kemudian hatinya membenarkan apa yang dikatakan oleh lisannya, dakhala min ay abwabil jannati sya'a, dia akan masuk surga lewat pintu mana saja yang ia kehendaki. Dalam ayat lain, barang siapa yang di akhirnya, dalam hadis yang lain, barang siapa yang yakin saja tentang tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Maka dengan asbab kita merayakan maulid malam ini, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman dan Islam, mati mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hari yang mulia, kemudian qala Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, hadirin mulia, apa kata beliau?
man jama'a di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'am wa amila ihsanan ba'athallahu yawmal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, teman-temannya untuk mengadakan perayaan maulid baginda Nabi SAW, kemudian dia berbuat baik, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia berada di surga jannah yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita masuk surga jannatin na'im insyaallah. Amin. Kemudian hadirin yang mulia, berkata Imam Surri As-Sukti, apa kata beliau? Barang siapa yang menyiapkan makanan, kemudian menyalakan lampu, kemudian dia pakai baju baru, kemudian dia pakai wangi-wangian, itu hanya semata-mata untuk memuliakan, menyambut kelahiran baginda Nabi SAW, maka nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para nabi di jannatul illiyin yang paling atas. Masalah hari ini alhamdulillah kita sudah praktik. Insyaallah ada khidmat atau makanan yang sudah disediakan. Kemudian alhamdulillah lampu pun sudah nyala ya. Nah, cuma baju baru ini yang kita belum pakai ini, belum praktik nih. Masalah. Sebenarnya dari kemarin saya sudah keliling cari baju baru tapi tidak dapat saya. Insyaallah. Barang siapa yang baju baru hari ini dia mulai pakai nih, beruntung dia ini. Beruntung dia. Berarti beruntung saya ini. Baru beruntung. Tapi kalau second baru buka harus baru. Oh baru? Masih Masya Allah. Barakallah. Termasuk berarti baru. Masya Allah. Ya, Kemudian pakai minyak wangi. Baru. Maka tadi saya suruh pakai minyak wangi supaya kena dapat fadilah yang dikatakan oleh Syekh kita ini. Saya 2 bonus, dapat 2 saya. Oh telu mau dilah meski baru. Kemudian hadirin yang mulia, berkata Sultan Arif Syekh Jalaluddin Asyuyuti hari ini, apa kata beliau? Di mana ada tempat, baik itu masjid, baik itu rumah, baik itu aula, pokoknya ada tempat yang di sana ada orang berkumpul melakukan maulid seperti ini, maka malaikat akan mengiringi mereka seperti malaikat Rubain, Ainain, malaikat Karobiun. Begitu juga dengan malaikat Jibril, Israil dan seterusnya berkumpul hadirin yang mulia mendoakan ampun kepada Allah untuk keampunan orang yang duduk dalam majlis ini hadirin. Mudah-mudahan kita diampuni semuanya. Amin. Ini hadirin yang mulia, di antara lain manfaat atau hikmah fadilah kita melaksanakan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mulia, dulu pada zaman Abdul Malik bin Marwan hadirin yang mulia, ketika dia jadi khalifah, waktu itu ada seorang pemuda yang senang menunggang kuda. Pemuda ini dari Sam. Ketika seorang pemuda ini menunggang kuda, maka tiba-tiba kudanya menjadi gila. Kudanya lari yang sekencang-kencangnya tanpa dia bisa kendalikan ini kuda. Lari. Kemudian saking kencangnya ini kuda berlari hadirin yang mulia sampai masuk ke dalam pintu gerbang istana. Masuk dia. Nah, di dalam istana tersebut ada anak raja yang sedang bermain di sana. Maka ditabraklah anak raja itu oleh kuda ini. Maka anak itu langsung mati seketika hadirin yang mulia. Kemudian ketika Raja Abdul Malik bin Marwan ini mendapatkan informasi kabar tentang meninggalnya anaknya ini,
oleh seorang pemuda tadi, maka raja ini sangat marah. Kemudian dia memanggil wazirnya untuk menangkap itu pemuda. Maka dicari pemuda itu, ditangkap sang pemuda. Aman Ustaz. Kemudian sang pemuda ini pun dihadapkan kepada tuan raja, kepada khalifah pada waktu itu. Nah, ketika anak muda ini dipersembahkan atau dihadapkan kepada tuan raja, tiba-tiba tuan raja yang sangat marah tadi, yang ingin memancing atau mengkisos, membunuh pemuda tadi, begitu melihat pemuda ini, tiba-tiba raja langsung tersenyum, amarahnya langsung hilang seketika, dan dia tersenyum bahkan ketawa melihat pemuda ini, hadirin mulia. Dan dia heran sama dirinya, kenapa dia bisa begitu. Maka begitu sang pemuda ini sudah dekat di hadapannya, maka oleh tuan raja, wahai pemuda, apakah kamu ini ahli sihir? Jawab pemuda, ampun tuan raja, saya bukan ahli sihir. Lalu apa amalan, apa doa sehingga kemarahan hilang seketika? Maaf tuan raja, tadi ketika saya hendak dihadapkan di hadapan tuan raja, saya cuma berdoa, ya Allah, saya ridho terhadap ketentuan yang Engkau tentukan kepada diri saya. Apapun itu ya Allah, Engkau mati selamatkan saya ridho ya Allah. Akan tetapi ya Allah, seandainya Engkau selamatkan saya dari tuntutan maut ini ya Allah, maka saya akan mengadakan maulid ya Allah. Itu nazar azabnya. Maka tuan raja berkata, pantas, pandai kamu anak muda mempergunakan kesempatan yang situasi yang sangat genting ini. Asbab dia berazab untuk mengadakan maulid, maka kemarahan sang tuan raja menjadi padam. Kemudian dia dibebaskan. Bahkan adanya mulia, tuan raja katakan, kesalahanmu sudah saya maafkan, sekarang kamu bebas. Karena kamu ingin mengadakan maulid, ini saya kasih hadiah 1000 dinar untuk biaya maulid. Allahu Akbar. Asbab azab saja merasakan maulid, hadirin mulia, diselamatkan oleh tuan raja, kemudian dikasih biaya. Kemudian kisah yang kedua, hadirin yang mulia, pada zaman dahulu ada seorang wanita yang soleha. Wanita ini meninggal dunia, kemudian meninggalkan seorang pemuda, anak muda, dan meninggalkan uang pada waktu itu. Kemudian pemuda ini, hadirin yang mulia, bingung hendak dialokasikan kemana ini uang ibunya. Maka suatu hari dia melihat ada perkumpulan orang semacam ini mengadakan maulid. Ada apa ini orang rame-rame, ribut-ribut? Ada apa orang? Maka dia hadir dalam acara tersebut, kemudian duduk di sana dan dalam acara maulid itu sampai acara selesai. Karena acara sudah selesai, begitu acara sudah selesai, maka dia buru-buru untuk pulang karena dia tidak diundang dalam acara tersebut. Maka malamnya pemuda ini bermimpi kiamat terjadi, hadirin yang mulia, terjadi kiamat. Kemudian malaikat mengumumkan kepada orang-orang yang mengadakan maulid tadi malam, silahkan masuk surga, diumumkan untuk masuk surga. Orang-orang yang hadir dalam acara maulid silahkan masuk surga. Maka pemuda ini pun buru-buru dia ingin masuk surga karena dia hadir dalam acara tersebut. Maka tiba-tiba pemuda ini ditangkap oleh malaikat. Mau kemana anak muda? Ya, kan malaikat yang mengumumkan kita masuk surga. Yang hadir dalam majelis maulid silakan masuk surga. Ya benar, engkau hadir dalam majelis dalam perayaan maulid tersebut.
akan tetapi engkau tidak mengeluarkan dana. Nanti dulu kamu masuk yang lain dulu. Gitu. Akhirnya pemuda ini terbangun hatinya mulia, terperanjat, bangun dia. Masya Allah. Kemudian dia berpikir, oh, ini dia tempat saya akan menggunakan uang peninggalan ibu saya. Saya akan pakai maulid. Begitu bulan Rabiul Awal tiba, maka dia habiskan uang peninggalan ibunya. Dia undang kiai, dia undang ulama, dia menyediakan makanan, dia undang kerabat, handai tolan, teman-teman, dia undang semua. Kemudian dia mengadakan maulid. Nah, malamnya dia bermimpi lagi, hadirin yang mulia. Bermimpi ketemu dengan ibunya. Ibunya dalam singgahsana surga yang begitu mewah, dengan memakai baju kemuliaan, dengan harta yang melimpah ruah. Kemudian pemuda ini nanya kepada ibunya, wahai ibu, dari manakah engkau dapatkan semua ini? Dijawab oleh ibunya, wahai anakku, ini semua ibu dapatkan karena engkau menggunakan uang peninggalanku untuk mengadakan maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin yang mulia. Walaupun melalui mimpi, hadirin yang mulia, Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang bagus itu adalah 46% dari wahyu kenabian, hadirin yang mulia, petunjuk. Nah, itu hadirin yang mulia, berkat berinfak, berkat mengeluarkan dana untuk kepentingan maulid, Allah ganti, hadirin yang mulia, Allah balas, hadirin yang mulia. Alhamdulillah, kemarin pas musyawarah rapat, Masya Allah, saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas antusias teman-teman ini yang mengambil tawanan, siap mengeluarkan daging sekian kilo, siap ayam. Masya Allah, itu sudah berapa real, itu sudah berapa dirham. Sedang 1 dirham aja, bakaan nama ampako jabalan min zahab, seakan-akan mengimpakkan gunung emas sebesar gunung, hari namanya emas sebesar gunung, 1 dirham. Bagaimana kalau 10 real, kalau 30 real, 50 real? Mudah-mudahan Allah terima pengorbanan kita. Amin. Hari ini dengan Allah SWT, maka sudah nampak jelas hikmah fadilah orang mengadakan maulid. Bagaimanapun orang tidak setuju mengamalkan maulid hari ini, hari yang mulia, kita insya Allah berazam, berniat, bercita-cita untuk istiqomah mengadakan maulid hadirin yang mulia. Semua bersedia insyaAllah. Hadirin yang mulia, mungkin barangkali itu sedikit hikmah maulid bagi Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka